Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas C, mata kuliah Tata Niaga Produk Pertanian, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis struktur pasar secara kuantitatif yang terdiri dari market share, IHH, CR4, IR, dan juga indeks Gini. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Uswatun Hasanah dengan NIM 19.032.11.0036, Anggi Soluna dengan NIM 19.032.11.0039, Miftahul Huda dengan NIM 19.032.11.0042, Abdullah Husain Romadhoni dengan NIM 19.032.11.0045, dan Riana Zulfa Usman dengan NIM 19.032.11.0048. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu market share. Di sini saya akan menjelaskan tentang market share. Market share sendiri digunakan untuk mengetahui konsentrasi pada pasar tersebut. Di sini sebelum mencari market share sendiri, kita harus mengetahui konsentrasi rasio. Untuk mengetahui konsentrasi rasio sendiri yaitu kapasitas pembelian dibagi total dari kapasitas pembelian. Misal, di sini nama pengecer terdiri dari lembaga A sampai lembaga T. Pada lembaga A memiliki kapasitas pembelian 90, jadi dibagi totalnya yaitu 1595. Dan pada lembaga B kapasitas pembeliannya 90, jadi dibagi 1595. Jadi konsentrasi rasionya 0,56 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari market share sendiri di sini konsentrasi rasio dikalikan 100 karena market share sendiri yaitu berbentuk persentase. Selanjutnya di sini kan terdapat market share kumulatif. Untuk mencari market share kumulatif di sini tinggal ditambahkan market share yaitu 5,64 ditambah 5,64 yaitu 11,3. Dan 11,3 ini ditambahkan lagi pada market share yaitu 5,64 yaitu 22,6 dan seterusnya. Jadi hasil dari market share sendiri di sini adalah 5,64. Untuk interpretasinya, jadi berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pasar yang dianalisis termasuk dalam kategori pasar oligopoli. Hal ini dikarenakan 4 perusahaan terkemuka memiliki pangsa pasar 56,44, yaitu antara rentang 40-60% dari pangsa pasar sesuai dengan kriteria market. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan menggunakan CR atau konsentrasi rasio. Konsentrasi rasio ini merupakan suatu ukuran yang paling umum dari kekuatan pasar untuk suatu industri. Rasio konsentrasi ini secara luas digunakan sebagai alat untuk mengukur pangsa pasar dari output, turnover, jumlah pegawai, atau nilai dari aset yang dimiliki dari total industri perusahaan. Rasio konsentrasi dapat digunakan untuk mengukur struktural power karena melibatkan jumlah absolut perusahaan dari ukuran distribusi. Untuk perhitungan tabel di samping dapat kita gunakan yaitu rumus dari konsentrasi rasio ini yaitu CR4 sama dengan KR1 plus KR2 plus KR3 plus KR4 per KR total. Dengan hasil yaitu CR4 sama dengan 0,056 plus 0,056 plus 0,056 plus 0,056 per 1. Dan dapat kita hitung dengan menghasilkan hasil yaitu CR4 sama dengan 0,224. Nah, dari perhitungan ini dapat kita ketahui bahwa nilai CR4 adalah 0,224 atau bisa kita sebut dengan CR4 lebih kecil daripada 0,4. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis CR4, struktur pasar bersifat persaingan sempurna, kompetitif, atau persaingan monopolistik. Dan ini perlu dilihat apakah terdapat diferensiasi produk atau tidak. Cukup untuk hasil perhitungan dari penggunaan analisis CR4 ini. Untuk perhitungan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda
Saya di sini akan menjelaskan konsep menghitung yang disebut dengan IHH atau yang disebut indeks Herfindahl-Hirschman. Apa itu? Suatu ukuran konsentrasi pasar di mana yang bisa menghitungnya dengan menjumlahkan kuadrat dari pangsa pasar masing-masing perusahaan di industri. Mari kita lihat yang sudah tertera di PPT, hasil dari indeks Hirschman-Herfindahl yang sudah kita hitung ialah 0,0501. Hasil interpretasi saya yaitu dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai IHH sama dengan 0,0501 atau 0 kurang dari IH kurang dari 1. Berdasarkan kriteria ini dapat disimpulkan bahwa pasar tersebut mengarah pada pasar oligopoli atau oligopsoni. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang koefisien indeks Gini. Koefisien indeks Gini sendiri merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat ketimpangan dalam distribusi pangsa pasar atau biasa disebut dengan market share antar lembaga pemasaran yang terlibat dalam tata niaga atau pemasaran suatu produk atau komoditi. Nilai koefisien indeks Gini ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin kecil nilai koefisien indeks Gininya, maka semakin merata pula distribusi market share-nya. Artinya, pasar ini mengarah pada pasar persaingan sempurna. Rumus dari koefisien indeks Gini ini adalah sigma I K sama dengan 2 PK-1 kali QK min PK kali QK-1 kali 1 per 10.000, di mana PK merupakan persentase kumulatif jumlah pedagang dalam kelas KI, sedangkan PK-1 merupakan persentase kumulatif jumlah pedagang sebelum kelas I. QK merupakan persentase kumulatif jumlah volume pembelian dalam kelas I, dan QK-1 adalah persentase kumulatif jumlah volume pembelian sebelum kelas KI, dan K itu merupakan jumlah kelas pedagang. Di sini ada beberapa tabel yang akan memudahkan kita untuk mencari nilai dari koefisien indeks Gininya. Mari simak penjelasannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tabel pedagang dan juga kapasitas pembelian. Dua tabel ini akan membantu kita nantinya ketika mencari dari koefisien Gininya. Di tabel pedagang ini ada average. Average ini atau biasa disebut dengan rata-rata diperoleh dari total kapasitas pembelian dibagi dengan jumlah data. Di mana di tabel market share sudah tertera bahwasanya total kapasitas pembeliannya adalah 1.595 dibagi dengan jumlah datanya yaitu 20, menghasilkan angka 79,75. Lalu di sini kita sudah membuat interval ataupun kelas-kelasnya. Di sini kita bagi menjadi 5 kelas dengan panjang tiap kelasnya adalah 4. Jadi terbentuk kelas 70 sampai 74, 75 sampai 79 dan seterusnya sampai 90 sampai 94. Lalu kita analisis ada berapa pedagang dengan total kapasitas pembelian sesuai dengan kelasnya. Jadi untuk kelas pertama yaitu rentang 70 sampai 74. Setelah kita lihat ternyata ada 4 pedagang. Untuk kelas kedua yaitu 75 sampai 79 ini ada 4 pedagang dan seterusnya sampai kelas kelima. Selanjutnya kita menghitung absolutnya. Absolut ini diperoleh dari jumlah pedagangnya jumlah pedagang tiap kelasnya dibagi dengan total
semua jumlah pedagangnya dikali dengan 100. Jadi untuk mendapatkan absolut di kelas pertama, caranya adalah 4 dibagi dengan 20 dikali dengan 100. Hasilnya yaitu 20. Begitu juga dengan kelas kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu dari absolut ini kita jumlahkan, maka akan menghasilkan angka 100. Lalu kita hitung kumulatifnya. Untuk menghitung kumulatifnya ini cukup gampang, jadi kita hanya tinggal menambahkan saja secara urut. Jadi mulai dari interval pertama, kelas pertama 20 ditambah dengan kelas kedua 20 menjadi 40, ditambah dengan kelas ketiga 25 menjadi 65, dan seterusnya sampai ke kelas kelima. Lalu kita beri label di sini A, B, C, D, dan E. Apa fungsinya label ini? Label ini berfungsi nanti ketika kita akan menghitung koefisien gininya, jadi akan semakin mudah nantinya. Lalu di kapasitas pembelian ini cara menghitungnya sama, hanya saja di jumlahnya ini kita menggunakan jumlah dari total kapasitas pembelian yang termasuk dalam kelas tersebut. Jadi misal interval pertama kan 70 sampai 74. Di tabel pedagang sudah dijelaskan bahwasanya ada 4 pedagang. Jadi total kapasitas pembelian dari 4 pedagang ini kita jumlahkan, dan hasilnya itu kita masukkan ke jumlah yang di kapasitas pembelian untuk kelas pertama. Itu kita selesaikan sampai ke kelas kelima, dan totalnya ataupun jumlahnya nantinya sama seperti di tabel market share, yaitu 1595. Untuk absolut kumulatifnya sama prosesnya seperti yang di tabel yang pertama tadi. Lalu kita beri label juga. Di sini labelnya kita bedakan. Kalau tadi A sampai E, di sini kita gunakan huruf F sampai dengan J, seperti itu. Nah, ketika tabel ini sudah selesai, maka kita akan beranjak ke cara untuk mencari koefisien gininya. Yang pertama, di sini bisa dilihat di tabel paling atas yang sebelah kanan ada koefisien gini 1, yaitu kumulatifnya 40. Dimana kita lihat kumulatif 40, kita lihat di kelas kedua yang tabel pedagang. Di huruf B, kumulatifnya 40. Jadi kita lihat kumulatif 40. Kenapa kok kita mulai dari kelas kedua? Karena kelas kedua merupakan kelas pertama yang mempunyai kelas sebelumnya. Karena tadi dirumuskan ada tuh P-1 dan juga Q-1, di mana P-1-nya merupakan persentase kumulatif jumlah pedagang sebelum kelas ke I, jadi sebelum kelasnya, dan ada Q-1 yang merupakan persentase kumulatif jumlah volume pembelian sebelum kelas ke I. Maka dari itu kita memulainya dari kelas yang kedua. Nah, di sini sudah ada bantuan karena kita tadi sudah memberikan label. Jadi untuk mencari PK-1 kali Q-nya, ini dilambangkan dengan A kali G. Kenapa A kali G? Kita bisa lihat PK-1 persentase kumulatif jumlah pedagang sebelum kelas ke I. Jadi kelas ke I-nya kan kelas kedua, yaitu interval 75 sampai 79. Ya kan? Bisa diperhatikan 75 sampai 79 itu kumulatifnya 40. B, PK-1 itu adalah persentase kumulatif pedagang sebelum kelas ke I. Jadi di sini yang kita maksud adalah angka 20 yang kita lambangkan dengan A. Untuk Q-nya, Q sendiri kita balik ke rumus. Q merupakan persentase kumulatif jumlah volume pembelian dalam kelas ke I. Jadi kita lihat pada tabel kapasitas pembelian. Kita lihat di kapasitas pembelian ini persentase kumulatif jumlah pembelian. Jadi kita lihat kumulatifnya. Tadi kita pakai kelas kedua. Jadi kita pakai kelas kedua. Ini angkanya adalah 36,35 yang disimbolkan dengan huruf G. Jadi untuk mencari PK-1 kali Q, kita tinggal mengalikan A kali G, yaitu 20 dikali dengan
36,35 menghasilkan 727. Lanjut ke PK kali Q-1. Kita bisa lihat PK itu merupakan persentase kumulatif jumlah pedagang dalam kelas KI. Jadi kita lihat tabel pedagang, kita lihat persentase kumulatifnya pada kelas KI. Berarti yang dimaksud adalah 40 yang dilambangkan dengan B. Untuk Q-1-nya, Q-1 itu merupakan persentase kumulatif jumlah volume pembelian sebelum kelas KI. Jadi kita lihat tabel kapasitas pembelian sebelum kelas KI, berarti kelas yang ketiga, maksud saya kelas yang pertama. Kita lihat kumulatifnya. Nah, di sini yang dimaksud adalah 17,55 yang dilambangkan dengan F. Jadi untuk mencari PK kali Q-1-nya adalah hasil perkalian dari B kali F, yaitu 40 dikali 17,55 menghasilkan 702. Nah, dari hasil ini kita bisa melakukan operasi pengurangan dan akan menghasilkan nilai R1. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk mencari nilai R2, R3, dan juga R4-nya karena di sini kita menggunakan 5 kelas. Caranya sama, ketika tadi kita menggunakan kelas kedua, jadi untuk koefisien gini yang kedua atau R2-nya kita menggunakan kelas ketiga. Nanti untuk R3-nya kita menggunakan kelas keempat dan seterusnya sampai ke R4. Seperti itu. Perhitungan yang di depan tadi, kita sudah memiliki nilai R mulai dari R1, R2, R3, dan R4. Di sini kita jumlahkan dan menghasilkan angka 495. Nah, angka ini bisa kita masukkan ke rumus indeks Gininya. Rumusnya tadi merupakan sigma IK sama dengan 1, PK min 1 kali QK min PK kali Q-1 kali 1/10.000. 495 kita kalikan dengan 1/10.000 menghasilkan 0,0495 atau bisa kita bulatkan ke atas yaitu 0,05. Nah, dari hasil ini kita bisa interpretasikan bahwasanya dari perhitungan ini kita bisa mengetahui bahwasanya nilai dari indeks Gininya yaitu 0,05 dan nilai ini memenuhi indeks Gini yaitu indeks Gini lebih dari sama dengan 0,0 dan kurang dari atau sama dengan 0,4. Sesuai dengan kaidah pengujian koefisien Gini, angka tersebut memenuhi kriteria ketimpangan yaitu timpang ringan dan struktur pasarnya merupakan pasar monopolistik. Barangkali hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.